Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Ziman Lovers. Aduh, senang sekali hari ini kita bisa ketemu lagi pastinya di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat. Persembahan dari Ziman. Ziman ini adalah enzim antioksidan yang diproses dingin. Dan Amelia hari ini seperti biasa bersama teman istimewa kita yang selalu memberikan banyak banget knowledge mengenai kesehatan ya. Beliau adalah Bapak Nyoto Setianto, seorang praktisi masalah nutrisi dan kesehatan. Pak Nyoto, halo. Halo Mbak Nena, kita bertemu lagi ya setelah 1 minggu. Cepet banget ya. Pengennya sih cepet terus. Iya, sehat ya Pak Nyoto ya? Sehat selalu, apalagi kan sekarang secara iklim ataupun cuaca kan tenang saja ya kan, terang, jarang hujan, jarang panas. Tapi kelihatannya mulai banyak panas nih, sebentar lagi memasuki musim kemarau. Yeah. Kita mesti hati-hati dengan imunitas kita pada saat musim kemarau yang mungkin akan meningkat. Ya, gitu. makanya konsumsi Ziman dong. Harus konsumsi Ziman rutin. Biar stamina selalu terjaga, metabolisme juga selalu on the Optimal. right track. Betul. Gitu ya. Oke, nah hari ini Ziman Lovers, kita masih akan bahas mengenai tema yang rupanya diminta oleh Ziman Lovers untuk dibahas lagi. Ada seri ini, ada sequelnya gitu ya, yakni mengenai infertilitas pada laki-laki. Silakan. Jadi ini infertilitas yang jilid 2 ya. Ya, Mungkin jadi yang jilid pertama udah box office ya. Akhirnya dibikinlah infertilitas sequelnya yang jilid 2. Sebenarnya sih bukan gitu juga ya, karena memang kalau dibahas untuk satu sesi tema itu terlampau padat, jadi mesti dipecah-pecah. Oke. Kayak kemarin kita cerita mengenai lelaki itu bisa mengalami ketidaksuburan akibat dari masalah spermanya ya kan. Mungkin spermanya juga nggak bisa berenang nggak pinter gitu ya. Kedua bentuknya juga nggak optimal. Kalau kepalanya lebih gede daripada badannya, buntutnya nggak bercabang, nggak bisa berenang, macam-macam kan. Terus jumlahnya lebih sedikit. Ternyata bukan hanya sekedar masalah kualitas sperma, ada lagi yang lain kan gitu. Nah itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, kalau tadi produknya, sekarang kita mau bahas pabriknya gitu. Iya dong, ya kan. Nah kalau kita bilang penyebabnya adalah lelaki itu infertilitas atau tidak subur karena impoten, ya udah tahu lah gimana orang impoten kan nggak bisa ngapa-ngapain kan. Boro-boro ya. Boro-boro, tapi ternyata ada lagi namanya gangguan ejakulasi, ya kan. Gangguan ejakulasi ini sebenarnya dia mampu mencapai klimaks, mencapai ejakulasi, mencapai orgasme, tapi kok tidak bisa menghasilkan atau mengeluarkan cairan semen atau air mani, dan otomatis ada spermanya di situ. Artinya apa? Dia itu tidak mengeluarkan, lalu kemana larinya? Nah, oleh sebab itu disebut ejakulasi retrograde. Jadi dia waktu ejakulasi air maninya itu nggak keluar, tapi balik kanan alias balik lagi. Ya kan, jadi kalau nggak keluar, dia kayak orang putar balik. Putar baris, ya. maksudnya lurus balik kanan, nah kan nggak nyampe. Terus nanti kalau balik lagi dia mau mencari siapa, membuai siapa? Itu dia. Jadi penyebabnya salah satu infertilitas pada pria itu selain masalah retrograde. Ejaculation retrograde atau ejakulasi balik lah ya, balik kanan lah bahasa awamnya kan. Kenapa bisa begitu nanti kita akan cari tahu pastinya Ziman Lovers ya. Betul. Dan untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama kami, silahkan boleh WhatsApp di 081511 103 103. Dan jangan lupa lo ya, ikutin juga ya YouTube channel kita di Ziman Herbal. Jadi bisa tahu dong gimana sih serunya. Nena sawahnya tuh kayak apa sih serunya. Itu bisa ditonton di Ziman Herbal. Tapi lebih hebat lagi karena itu bisa di-recall at any time. Jadi kalau misalnya ada butuh nih, ada keluarga yang sakit apa, nah obatnya ini bagaimana penanganannya, itu bisa ditonton kembali di YouTube channel kita. Iya, ya. betul. Baik, berarti kita sekarang bicara mengenai tadi ya, pabriknya ya yang memproduksi sperma.
yakni Mr. P. Nah, Betul. Pak Nyoto katakan ternyata ada juga mereka yang mengalami masalah ejakulasi balik. Kalau selama ini yang kita tahu mungkin ejakulasi dini, Iya. ya kan? Yang baru sebentar, baru salaman udah Editansil. selesai. Editansil. Ejakulasi dini tanpa hasil. Lelaki infertilitas lagunya kan itu ya? Iya, bukan. Oke. Ejakulasi balik. Itu kenapa bisa terjadi, Pak? Apa kita bahas sekarang apa bikin penasaran? Oke deh, nanti aja Oke, dulu deh kalau siap. gitu. Pak Nyoto tahu aja sih, udah ada yang penasaran. Kita break dulu Zaman Lovers ya, nanti kita akan lanjutkan kembali setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Hari ini masih bahas mengenai infertilitas pada laki-laki, jadi ketidaksuburan pada para pria ya. Silahkan yang pengen bertanya boleh di 081511 103 103. Seringkali banyak mungkin di antara pasangan itu yang nggak paham bahwa kenapa ya sampai sekian tahun nggak juga dapat momongan, mungkin ada masalah dengan kesuburan. Nah, banyak sekali masalah-masalah kesuburan itu terjadi, termasuk diantaranya adalah ejakulasi balik atau ejaculation retrograde gitu. Nah, kita masih bahas itu sebabnya kenapa ya Pak Nyoto ya? Ya jadi kan penyebabnya itu macam-macam ya, tapi apa yang disebut ejakulasi retrograde itu penyebab utamanya kan ada cincin ya. Artinya cincin itu yang bisa menutup pada saat lelaki itu harus keluar air seni atau keluar air mani, kan gitu. Nah, saluran ini kan harus ada yang kontrol, namanya cincin sphincter gitu ya. Aduh, susah banget ucapnya. Jadi ada cincinnya di dalam Ya, seperti itu. ada alatnya di dalam perangkat setiap pria itu ada cincinnya pada kandung kemih ya. Nah, pada saat cincin ini melemah kekuatannya, akibatnya dia tidak bisa mengontrol salurannya di saluran air mani ataupun saluran air seni itu tidak bisa dikontrol. Akibatnya pada saat dia ejakulasi harusnya spermanya keluar malah balik ke kandung kemih. Karena cincinnya mengkerut. Iya, karena mungkin cincinnya itu tidak Mengecil. optimal lagi ataupun kinerjanya sudah tidak bagus ataupun kinerjanya sudah lemah. Ya kan? Bahkan sebaliknya ada orang yang kalau begitu dia buang air kecil atau buang air seni kok bercampur dengan air mani atau semen karena masalah sphincternya itu sudah rusak. Nah, karena penyebabnya itu kalau dia ejaculation retrograde-nya 100% kan sama sekali nggak keluar. Cairan semennya atau air mani yang di dalamnya otomatis sudah ada sel sperma. Karena nggak keluar walaupun dia bisa menikmati ejakulasi atau orgasmenya, tapi kan nggak Tapi bisa nggak ada membuahi, cairannya, orang nggak ada oh. sperma yang mampu dia keluarkan karena kena ejakulasi retrograde. Tapi sebetulnya gitu. kalau dari sisi rasa dari si laki-laki ini sendiri dia sudah sudah ejakulasi ya. udah apa sih istilahnya udah maksimal Udah gitu klimaks ya, lah ya. klimaks ya. Jadi, tapi itunya balik lagi. Karena tidak bisa mengeluarkan sel sperma yang ada dalam semennya tersebut, karena dia balik ya, karena cincin otot sphincternya itu yang untuk mengontrol antara keluar air mani atau air seninya sudah tidak normal, akibatnya disebut kena penyakit retrograde ejaculation, ya kan? Itu sebabnya apa cincinnya jadi nggak normal itu Pak? Ya penyebabnya sih macam-macam ya. Misalnya bisa jadi ada kerusakan di bagian perangkatnya itu. Misalnya juga akibat konsumsi obat-obatan yang jangka panjang. Di antaranya konsumsi obat jangka panjang tapi dosisnya tinggi. Konsumsi obat penurun tekanan darah tinggi. Itu juga lama-lama bisa merusak cincin sphincter yang ada di para pria. Akibatnya bisa kena masalah dengan ejaculation retrograde. Ada pembengkakan prostat juga bisa. Gangguan emosional juga bisa. Kerusakan saraf akibat dari penyakit diabetes. Jadi berarti ini penyakit sekunder ya, karena penyebab utamanya penyakit diabetes. Bisa juga karena autoimun seperti multiple sclerosis. Bisa juga cedera tulang belakang. Atau juga mungkin punya masalah dengan saluran prostatnya sehingga saluran prostatnya diangkat, sebut prostatectomy. Prostatectomy ini ya bisa menyebabkan ejaculation retrograde, ya kan? Jadi otomatis ya prianya jadi infertilitas akibat dari pengangkatan dari prostatnya, akibatnya menyebabkan ejakulasi retrograde.
Gitu. Itu physically sebetulnya si pria paham ya Pak ya, karena kok nggak keluar itunya kan cairannya, Iya. jadi dia tahu gitu ya. Iya, tahu loh kok saya udah klimaks tapi nggak keluar. Nah, tapi kalau orangnya cuek-cuek aja ya nggak sembuh lah. Tapi itu kemudian menyebabkan rasa sakit nggak dengan kembalinya? Kebetulan nggak ada rasa sakit, nggak ada peradangan, nggak ada rasa nyeri, normal, tapi tidak keluar karena memang balik ke arah kandung kemih. Jadi begitu dia buang air seni, bisa aja warna air seninya jadi keruh. Keruh karena bercampur Iya, dengan bercampur semen itu ya. dengan semen tersebut, ya kan? Nah, ini kan tidak normal karena cincin sfinkternya sudah tidak normal seperti itu. Nah, selain dari masalah ejaculation retrograde, kalau ejakulasi dini udah tahu lah ya, itu udah otomatis biasanya juga menyebabkan infertilitas pria karena ia sudah berejakulasi padahal belum mencapai klimaks kan gitu. Akibatnya sel sperma yang dikeluarkan juga nggak banyak. Iya. Ya kalau kadar sel spermanya nggak banyak ya tidak bisa membuahi. Nah, selain masalah hal tersebut ada lagi masalah pada testis ya. Yang pada testis ini juga bisa menyebabkan infertilitas atau ketidaksuburan bagi pria ya kan, di antaranya varikokel. Jadi ada pembengkakan atau pembesaran pembuluh darah vena pada buah zakar atau skrotum. Jadi kalau di kaki namanya varises ya. Di rektum orang biasa ambeien. Nah, ini di skrotum. Oh. Di apa namanya? Di Mr. P-nya. Iya, bukan di Itu- Mr. P-nya oh, dong. di- Di lato-latonya. Oh, itu bisa muncul seperti varises Iya. juga. Jadi ada pembuluh darah yang membesar Jadi begitu. ada pembuluh darah balik yang membesar seperti varises tapi di skrotum. Akibatnya buah pelir itu memproduksi sel spermanya tidak optimal. Ya otomatis jumlahnya nggak optimal, tidak mampu membuahi karena ada masalah varikokel. Bukan sekedar varikokel, traumatis pada testis juga bisa. Contoh, masih kecil berantem-beranteman. Kebagian darah tersebut kena Yang tendang kena- keras atau kena alat apa sehingga benturan. terjadi kerusakan di skrotumnya, di buah zakarnya, ya juga bisa menyebabkan infertilitas pria kan gitu. Oke. Kalau kemarin saya cerita ada virus yang dari virus gondongan itu ya, mestinya kena ke leher. Kalau zaman dulu leher pakai belau ya, tiba-tiba turun bengkaknya ke skrotum, ke buah pelir, itu juga menyebabkan nggak mampu lagi memproduksi sel sperma. Akibatnya kalau dua-dua buah pelirnya kena infeksi dari infeksi yang gondongan tersebut, bisa jadi mandul. Bahasa orang zaman dulu gabuk kali ya, Mungkin. nggak bisa itu yang ya. mungkin itu nggak disadarin ya oleh Iya, para kan nggak ayah disadari, ya kan? Oke, baik. Nanti Gitu. kita akan bahas lebih jauh lagi ya Pak Nyoto ya. Siap. Apa-apa lagi yang bisa menyebabkan Infertilitas infertilitas pada pria. laki-laki. Silahkan untuk Anda Ziman Lovers, jangan lupa ya subscribe untuk YouTube channel kita Ziman Herbal. Dan kalau pengen nanya boleh 081511 103 103. Nina dan Pak Nyoto balik lagi ya setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Banyaknya sebuah tim, sebuah pasangan ini memang harus saling mengerti, saling memahami ya, termasuk kalau kita punya goal untuk mendapatkan buah hati, ketika itu tidak juga terjadi, mesti cari tahu dari masing-masing pihak ya. Mungkin kalau mamanya periksa ternyata bagus kondisinya, nah mungkin sekarang coba dilihat bagaimana dengan sang papa. Karena ternyata kita tahu banyak sekali hal-hal yang bisa menyebabkan ketidaksuburan pada laki-laki. Termasuk kita sedang bahas hari ini ya, tadi Pak Nyoto cerita mengenai ejakulasi balik ya. Terus kemudian juga sebabnya karena virus dan lain sebagainya. Barangkali physically kita pasangan tidak merasakan sesuatu yang terjadi sama-sama klimaks, tapi pada kenyataannya ternyata tidak menghasilkan cairan yang berisi sperma yang sehat, di mana itu adalah ibaratnya hal yang paling utama bisa terjadi pembuahan ketika spermanya dan ovumnya, sel telurnya ketemu gitu ya Pak Nyoto ya. Betul. Oke. Silahkan yang pengen tanya boleh 081511 103 103. Ini bukan sesuatu yang tabu ya Pak Nyoto ya, karena Ini bukan sesuatu yang tabu Ya. karena kan bagi mereka yang ingin punya anak, apalagi sudah menikah tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun belum dikaruniai anak, kan harusnya mencari informasi bagaimana bisa memiliki keturunan kan begitu. Jangan hanya masalah wanitanya aja yang jadi kambing hitam ya kan. Jadi yang jadi kambing ini nih penyebabnya nih karena istri, padahal bisa juga infertilitas itu bukan dari wanitanya tapi juga pria. Oke. Nah, tadi kemarin kita udah bahas yang
awal itu kan masalah jumlah sperma, kualitas sperma, gerakan sperma dan sebagainya ya. Yang pertama kali, yang kedua kita jumlah dari organnya, masalah alat reproduksinya seperti masalah di ejakulasinya, kemudian masalah di testisnya itu kan juga berpengaruh seperti itu. Dan juga masalah gaya hidup dan pola makan itu sangat memegang peranan penting seorang laki-laki itu subur atau tidak gitu. Jadi kalau terbiasa konsumsi minuman beralkohol, ternyata itu menyebabkan sistem hormon testosteronnya juga menurun, juga bisa menurunkan kualitas sperma. Jadi bisa juga infertilitas atau tidak subur. Merokok juga sama. Sering stres juga sama. Konsumsi makanan yang kurang bergizi ya juga otomatis juga sama ya kan. Untuk memproduksi sperma yang baik kan harus banyak konsumsi makanan yang mengandung protein baik untuk menghasilkan asam amino yang baik seperti itu. Tapi ternyata ada ciri-ciri bagi pria yang memiliki penyebab daripada ketidaksuburan ya, ada ciri-cirinya. Apa tuh Kalau cirinya? gangguan ereksi udah pastilah, kalau udah disfungsi ereksi ataupun hipotensi, Itu udah sehingga kelihatan, untuk ya. melakukan hubungan seksual aja udah nggak bisa gitu ya. Mungkin walaupun bisa tapi tidak optimal, ya bisa juga menyebabkan masalah kesuburan. Ejakulasi dini sehingga kualitas spermanya juga nggak bagus, juga bisa menyebabkan kita ketidaksuburan. Kualitas spermanya rendah yang sudah kita cerita kemarin juga bisa menyebabkan gerakan sperma yang lambat, bentuk sperma yang tidak normal ya kan, sehingga dia tidak bisa membuahi ovum. Kemudian juga masalah testis yang saya ceritakan tadi, ada traumatis di testis ya kan. Kemudian juga perubahan hormonal, ini penting juga ya kan, ada gangguan hormonal. Biasanya hormonal itu diantaranya hormon dehidroepiandrosteronnya nggak optimal, hormon testosteronnya tidak stabil. Kenapa? Karena kerendahan hormon testosteron, ketidaksuburan, ketinggian juga nggak subur. Itu penyebab naik turun tinggi rendahnya dari hormon itu apa? Gitu ya. Jadi penyebab utamanya kan kalau kita cerita kenapa seseorang itu mengalami ketidakseimbangan hormon, karena kan yang meregulasi sistem hormonal itu kan harusnya tubuh kita, ya kan? Dan semua itu ada dikendalikan oleh sistem tubuh kita seperti di otak atau di bagian tubuh tertentu. Dan itu ternyata berhubungan dengan erat dengan metabolisme tubuh kita yang baik atau tidak baik. Kalau sistem pencernaan dan metabolisme kita baik, sistem hormonal kita otomatis juga membaik, sistem imunitas kita juga otomatis membaik. Akibatnya kita bisa mengalami kualitas kesehatan yang optimal, kan seperti itu. Jadi utamanya adalah masalah metabolisme yang kurang baik. Akibatnya hormonal kita tidak seimbang, dari hormon testosteron, progesteron, dehidroepiandrosteron, termasuk hormon tiroid, hipotiroid, hipertiroid itu juga menyebabkan ketidaksuburan bagi pria. Kalau kita lihat dari sisi hormonal, kan gitu. Jadi penyebabnya banyak ya bagi wanita pria. Kan kita bahas pria ya. Yang menyebabkan infertilitas pada pria, ya kan. Jadi bagaimana caranya kita bisa bagi kaum pria itu bisa menjadi pria yang mampu membuat pasangannya menghasilkan keturunan. Anggaplah wanitanya normal tapi prianya kurang normal. Kita bahas sekarang apa nanti? Coba kita sweet yuk. Bahas gitu sekarang ya. nanti ayo. Sebab kan kalau bisa kita harus berjuang nih kaum pria agar bisa memiliki keturunan gitu ya. Karena gini ya, belum tentu seorang pria yang terlihat perkasa itu punya kualitas sperma yang bagus atau belum ini tentu. yang menarik loh Mbak Nina. Kan kita sering ngeliat orang ikut bodybuilding ya, terus angkat berat. Laki-laki itu kan prianya keren-keren ya. Gede-gede, Ini ternyata ada sesuatu yang ironis. Kan biasanya mereka pakai makanan yang memperkuat anabolik ya, membentuk otot. Ternyata kelebihan zat steroid anabolik itu yang membentuk otot itu ukuran dari Mr. P pria itu mengecil. Oh iya, katanya memang kalau mereka yang ikut jadi bodybuilding ya, itu badannya jadi gede imut, tapi itu jadi imut. Ya wis, nanti kita akan bahas lebih jauh. Kita mesti break dulu ya. Kita Ziwan break Lovers, dulu. jangan lupa boleh di 081511103103 untuk Anda yang ingin bertanya. Dan kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Pokoknya kalau dengerin talk show Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, ini ilmu-ilmu daging yang didapat oleh kita semua, oleh Pak Nyoto ya. Jadi
Jangan lewatkan seminggu sekali di radio kesayangan Anda, dan silahkan subscribe di YouTube channel kita Ziman Herbal ya. Boleh nanya juga di situ, boleh komen juga di situ gitu ya. Oke, kita masih bahas mengenai infertilitas pada laki-laki, banyak sekali penyebabnya dan kita sudah bahas satu persatu. Ada hal menarik tadi yang disampaikan Pak Nyoto bahwa kalau kita kelebihan protein, apa namanya Pak? Kita bukan kelebihan protein, jadi bagi mereka yang memakai steroid anabolik berlebihan untuk membentukkan otot gitu ya. Steroid itu juga, anabolik. Iya, itu juga kan ada yang ikut bodybuilding pingin ototnya cepat membesar ya kan. Itu konsumsi itu. Kalau bisa nggak usah sampai berbulan-bulan deh, sekali olahraga langsung ototnya melentung gitu ya. Tapi ternyata ada efek sampingnya. Efek sampingnya itu berbahaya untuk masalah kesuburan pria. Kenapa? Bagi laki-laki kalau pakai steroid anabolik tujuannya untuk cepat-cepat ototnya membesar, itu malah bisa testisnya mengecil, kebotakan ya kan, kemudian bisa nyeri perut, peningkatan kanker prostat. Nah kan efek sampingnya kalau tidak normal atau memaksakan yang instan itu hasilnya kan nggak bagus. Jadi untuk mencegah terjadinya apa namanya tuh hal yang tidak bagus, resikonya mendingan nggak usah pakai deh. Ya, ikut bodybuilding bagus, angkat beban bagus, ya. Tapi yang normal aja tanpa perlu pakai bahan-bahan pemicu dari luar kan gitu. Jadi ibarat kata kalau kita main sosial media juga followers naik secara organik. Iya dong. Nggak perlu mesti pakai ditambah suntik sana suntik sini ya. Jadi semua yang nggak alami itu memang pasti yang ada efek sampingnya. Gitu. Itu mesti dihindari. Terus Pak, kalau misalnya ini semua kan sudah dialami nih ya, ternyata para ayah ini mereka betul-betul bicara dengan dirinya sendiri dan kenyataannya itu yang mereka alami ya, seperti yang tadi Pak Nyoto katakan. Sehingga itulah sebabnya jadi dapat anak itu susah banget karena infertil, tidak subur ya. Nah, sekarang apa yang mesti dilakukan ketika situasi ini sudah terjadi Pak? Mungkin case by case ya, karena berbeda-beda ya. Untuk meningkatkan kesuburan ya pada pria harus ada apa namanya niat yang kuat dulu untuk meningkatkan kesehatannya dan gaya hidup yang sehat. Karena harus jaga pola makan yang sehat, mesti konsumsi makanan yang kaya dengan nutrisi, seperti kaya dengan protein yang baik sehingga asam aminonya baik, bisa mengeluarkan sel sperma yang optimal. Vitamin C, vitamin E dan mineral yang sangat penting untuk pembentukan sperma itu diantaranya mineral zinc, asam folat ya. Jadi makanan yang seimbang dari buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, ikan ya, kalau bisa ikan laut dalam, daging tanpa lemak. Kalau konsumsi susu yang rendah lemak gitu kan, akibatnya makanan yang bergizi menyebabkan tubuhnya mampu menghasilkan hormon yang optimal, juga bisa kesuburannya meningkat. Hindari merokok dan alkohol karena merokok dapat mengurangi kualitas sperma ya kan. Sedangkan konsumsi alkohol yang berlebihan yang saya sebutkan tadi kan menurunkan hormon testosteron gitu ya. Akibatnya juga menurunkan libido. Kalau libidonya turun ya gimana mau normal dia bisa menghasilkan keturunan. Hindari suhu yang berlebih karena kenapa sih yang namanya skrotum itu letaknya di luar tubuh ya kan gantung-gantung di luar tubuh kan karena memang tidak boleh kena suhu tinggi. Jadi makanya diletakkan oleh Tuhan ya? Di luar kayak lato-lato di luar kan gantung tuh skrotum yang untuk testis biar kena udara ya, gitu ya. Biar isis gitu kan. Nah jadi kalau udah seperti itu lelaki jangan pakai celana ketat ya kan panas lagi dong kena. Kan kalau pakai celana ketat otomatis kena tubuh kita, suhunya naik lagi, gimana bisa produksi sperma yang normal? Udah pakai celana ketat, dia supir kena 24 mesin, jam ya, dan supir itu mobil yang mesinnya di bawah jok. Nah lo, otomatis kan mesin mobilnya naik ke atas kan? Pakai celana ketat, duduk di mobil di mana mesinnya di bawah, supirnya dari pagi sampai malam nyupir ya. Akibatnya ya otomatis nggak bisa memproduksi kualitas sperma yang bagus, akibatnya bisa mandul. Jadi oh iya ya saya naik mobil berlebihan, belum lagi mesinnya di bawah jok ya kan. Mobil zaman dulu kan ada tuh yang nggak ada apa namanya hidungnya ya. Mobil-mobil yang nggak ada hidungnya kan mesinnya di bawah. Nah akibatnya kan panas itu mempengaruhi kesuburannya. Kemudian atur stres dengan baik. Jadi lelaki yang kerjanya stres mulu gitu ya, itu udah pasti kemampuan untuk
kesuburannya menurun. Ya gimana orang stres kok bisa berhubungan dengan istrinya, kan nggak mungkin. Bisa bangun aja udah bagus, ya kan. Kemudian bagi mereka yang terpapar bahan kimia, jadi hindarilah bahan kimia yang berbahaya yang bisa merusak kesuburan. Pestisida, herbisida, fungisida, ya kan. Jadi kita konsumsi makanan, buah-buahan, sayur-sayuran hindari yang banyak mengandung tidak organik lah, ya. Kemudian hindari yang banyak tercemar logam berat, itu juga bisa menyebabkan ketidaksuburan. Kemudian jaga berat badan yang normal. Jadi kalau berat badannya sudah obesitas, itu umumnya lelaki yang obesitas juga kesuburannya menurun. Jadi berat badan harus ideal, pola makan yang sehat dan gaya hidup sehat dan olahraga yang teratur sehingga tubuh kita berat badannya normal. Hindari konsumsi obat-obat terlarang, ya kan, psikoterapika, mirasantika, ya, mirasantika ada lagunya ya, minuman keras, anggur merah, ya, narkoba dan sebagainya gitu ya. Jadi penggunaan obat-obatan terlarang ya, yang sifatnya psikotik itu juga penyebab ketidaksuburan. Jadi rubahlah, kelola stres dengan olahraga teratur, meditasi, yoga ya kan biasanya ya, melenturkan stretching tubuh ya kan, melakukan aktivitas yang kita nikmati. Jadi hidup itu harus dinikmati. Betul ya kan? Banget. Rutin berolahraga. Jadi bagi mereka yang punya masalah dengan mungkin ejakulasi retrograde, dengan olahraga yoga, olahraga teratur, syukur-syukur cincin sphincternya itu kembali normal. Kalau memang akibat yang alami, bukan karena akibat kecelakaan atau akibat operasi sehingga diangkat prostatectomy gitu ya. Itu bisa kembali normal ya kan. Apalagi dengan konsumsi makanan kesehatan yang kaya dengan antioksidan alami, kaya dengan mineral alami, yang mampu meningkatkan metabolisme tubuh. Nah, kita bahas sekarang apa nanti. Oke, jadi ada ternyata ya suplemen yang bisa membantu kita para ayah ya agar supaya metabolismenya bagus, hormonalnya bagus ya. Akibatnya kesuburannya meningkat, akibatnya bisa memiliki buah hati. Oke, dan nanti aja ya bahasanya Pak Nyoto ya. Masih dibuka kesempatan untuk Anda Ziman Lovers yang ingin bertanya 081511103103. Kita lanjut setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Menemani Anda selalu dengan informasi kesehatan yang bermanfaat. Inilah Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman. Kita masih bahas mengenai infertilitas pada laki-laki. Terima kasih banyak. Ini ada yang WhatsApp ke 081511103103, Ibu Ilona. Ih, bagus ya Pak namanya ya, Ilona. Ibu Ilona bertanya, Pak, kami sudah menikah 5 tahun, tetapi sampai detik ini memang belum ada tanda-tanda saya hamil. Nah, pernah kita memeriksakan, saya kondisi bagus, tetapi suami saya ini jujur sih belum pernah periksa mengenai kondisi kesuburannya, tetapi suami saya ini sering sekali menderita infeksi pernafasan. Apakah ini juga bisa berpengaruh terhadap infertilitas seorang pria, Pak? Ya memang kalau dia punya masalah dengan infeksi saluran pernapasan, kan ada ISPA yang terkenal ya, infeksi saluran pernapasan atas, kemudian juga sering terkena bronkitis, masalah paru-parunya lemah, itu juga otomatis bisa menurunkan infertilitas. Tapi itu hanya salah satu bagian kan. Yang paling penting bagaimana caranya dia itu terbebas dari masalah infeksi saluran pernapasan atas yang sudah terus-menerus karena kualitas dari imunitasnya rendah. Jadi bagi pasangannya kalau bisa ya wajiblah konsumsi herbal yang memperkuat paru-parunya ya. Nanti kita cerita herbalnya apa. Kemudian konsumsi makanan yang fungsinya untuk memperkuat imunitas tubuh. Kemudian dia harus olahraga yang fungsinya untuk memperkuat imunitas paru-paru. Karena kalau paru-paru itu sering dilatih olahraga ya. Kita kalau olahraga rutin, latihan pernapasan juga boleh. Pernapasannya macam-macam sekarang ya. Ada penapasan merpati putih, merpati tak pernah ingkar janji, ada tai chi, ada qigong, banyak lah sebenarnya kan. Itu juga membuat paru-paru kita mengembang, punya imunitasnya kuat. Ya. Tapi kalau tetap ada infertilitas, ya kita lihat dulu kan, bukan sekedar faktor fisik, faktor psikis juga bisa, ya kan? Ya ibunya mungkin juga apakah membuat si suami itu stres sehingga kemampuan kelakiannya turun, akibatnya juga infertilitas.
Nah, sebab itu harus pola makan, gaya hidup diperbaiki agar moga-moga kesuburan prianya juga membaik. Nah, ada suatu suplemen yang bisa membantu, namanya Ziman. Singkatan dari enzim antioksidan. Kenapa ini sangat efektif membantu? Karena kandungannya adalah gizi mikro. Di dalamnya banyak antioksidan yang fungsinya untuk memperbaiki sistem metabolisme tubuh, sehingga metabolisme tubuh kita meningkatkan imunitas, juga mampu meningkatkan kualitas sperma. Karena di dalamnya ada buah noninya juga ada, buah punica granatum atau delima itu sangat terkenal untuk faktor kesuburan pria, itu juga membantu. Juga ada pegagan untuk mikroseluler, jadi untuk aliran darah yang sangat mikro itu juga membantu dengan adanya Centella asiatica yang ada dalam Ziman. Jadi bagi mereka yang sudah punya masalah dengan ketidaksuburan, ya apalagi ingin punya buah hati, siapa tahu kita konsumsi makanan yang padat gizi mikro seperti Ziman ini dikonsumsi rutin 5 pagi, siang, sore, dan malam, memperbaiki kualitas kesehatan kita dengan menjaga pola makan yang sehat dan gaya hidup sehat, olahraga rutin, menurunkan tingkat stres. Moga-moga lama-lama kualitas spermanya membaik, kemudian kualitas organ reproduksinya membaik, kualitas hormonnya juga menjadi normal, lama-lama bisa membuahkan hasil memiliki keturunan. Karena semua itu harus komprehensif atau menyeluruh dan holistik. Tidak bisa hanya dalam satu kesatuan. Jadi bagi mereka yang ingin memiliki kualitas spermanya bagus, nanti pun punya keturunan, bagi yang ibunya itu wajib konsumsi Ziman rutin. Kenapa? Karena pembentukan embrio yang normal itu dari saat di dalam rahim, saat pembuahan. Harus orang tuanya itu konsumsi makanan-makanan yang padat gizi, biar nanti anaknya itu normal dan cerdas. Nah, kalau anaknya nggak dikasih konsumsi makanan dalam pembentukan embrio tersebut, makanannya nggak bergizi, ya kesian dong nanti kalau kualitas kognitif atau kecerdasannya tidak optimal karena waktu dalam kehamilan tidak konsumsi makanan suplai yang bergizi. Jadi konsumsi Ziman ini sebenarnya untuk orang sehat yang ingin tambah sehat, orang yang sakit ingin menemukan kesehatannya. Jadikanlah obat-obatan itu, aku salah, jadikan obat-obatan. Jadikanlah makananmu sebagai obat, ya, dan bukan obat-obatan sebagai makanan, ya kan? Kebalik jadinya ya. Jadi jadikanlah makananmu sebagai obat. Di dalam Ziman ini adalah makanan dari buah-buahan yang terkenal disebut superfruit, ada noni atau mengkudu, ada delima, ada pegagan, ada cinnamon, ada ginseng, ada delima, ada kulit manggis yang padat gizinya. Kita konsumsi rutin, kita bisa yang sehat tambah bugar, yang sakit menemukan kesehatannya, dan sebagainya. Jadi konsumsi Ziman paling bagus adalah 5 tetes 3 kali sehari ya, pagi, siang, sore atau malam. Di bawah lidah itu paling bagus ya Pak Nyoto ya. Oke deh. Baik Pak Nyoto, sudah habis waktu kita untuk berbincang hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi, bisa membuat para ayah kemudian tersadarkan, kembali ke jalan yang benar. Menemukan kembali kebahagiaannya. Yang pengen pesan Ziman boleh langsung WhatsApp juga di 0877900300. Terima kasih banyak untuk partisipasi Anda. Nina Amelia, saya Nyoto Sianto. Salam sehat, awet muda bersama Ziman.